Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi implikasi perkembangan kognisi pada anak dengan anggota Elda Hasya, Eza Arianti, Andi Anissa Nurul Qalbi, dan saya sendiri Farhan. Perkembangan adalah suatu proses yang bersifat kumulatif. Artinya, perkembangan terdahulu akan menjadi sandaran bagi perkembangan selanjutnya. Maka dari itu, apabila terjadi gangguan pada perkembangan terdahulu, maka perkembangan selanjutnya cenderung akan mendapat hambatan. Begitu pula halnya dengan perkembangan kognitif pada anak dalam pembelajaran. Oleh karenanya, orang dewasa harus bisa memahami proses perkembangan anak agar bisa membantu perkembangan kognitif mereka dengan baik dan maksimal. Kognisi Kognisi dapat dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Drever, Piaget, dan Chaplin. Drever menjelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang meliputi pemahaman persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Piaget bahwa kognitif merupakan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitar. Teori Piaget. Menurut Piaget, ada dua proses yang dilakukan oleh anak dalam menggunakan dan mengadaptasi skema tersebut. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses mental yang terjadi ketika anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang telah ada. Yang kedua, akomodasi, yaitu proses mental yang terjadi ketika anak menyesuaikan diri dengan informasi baru. Selain itu, secara kognitif, anak-anak juga mengorganisasikan pengalamannya yang disebut dengan organisasi. Menurut Piaget sendiri, organisasi adalah usaha mengelompokkan perilaku yang terpisah-pisah menjadi urutan yang lebih teratur. Selain dari teori Piaget, ada juga teori dari Vygotsky. Di sini Vygotsky menjelaskan bahwa pembelajaran mendahului perkembangan. Menurut Vygotsky, pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda yang didapatkan dari pengajaran dan informasi dari orang lain. Perkembangan terkait dengan pengaturan diri atau yang biasa disebut dengan self-regulation, yaitu kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Simbol-simbol yang telah diciptakan oleh budaya yang akan membantu orang untuk berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah tersebut. Ada 3 asumsi yang menjadi inti pandangan dari Vygotsky. Yang pertama, itu keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasi dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Yang kedua, ada kemampuan kognisi dimediasi dengan kata bahasa yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Jadi bahasa adalah alat penting karena membantu anak pada masa kanak-kanak awal atau early childhood untuk merancang aktivitas dan memecahkan masalah. Yang terakhir ada kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Misalnya dalam suatu kultur dalam pembelajaran berhitung dengan menggunakan komputer, dengan kultur lain pembelajaran seperti menggunakan batu ataupun jari. Implikasi teori perkembangan kognisi dalam kehidupan nyata. Fenomena pertama yaitu dalam situasi COVID-19, siapapun mulai melakukan protokol kesehatan, termasuk para orang tua yang berperan dalam mengajarkan hal tersebut kepada anak mereka. Salah satunya dengan sering mencuci tangan yang umum dilakukan. Anak usia 5 tahun berada pada masa pra-operasional berdasarkan teori Piaget, di mana anak mulai menggambarkan dunia dengan kata, gambar, dan coretan. Awalnya ibu mengatakan pada anak tersebut bahwa jangan sering keluar rumah, berbahaya karena ada corona atau istilah dari COVID-19. Hingga anak tersebut bertanya, corona itu apa? Atau pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan anak tersebut masih dalam tahap pemikiran intuitif, yaitu anak mulai menggunakan nalar dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaannya. Ibu menjelaskan dan menggambarkan corona dan apa yang harus dilakukan hingga anak tersebut paham. Suatu ketika, anak tersebut menonton TV dengan iklan yang menyiarkan informasi tentang COVID-19.
maka anak tersebut memusatkan perhatian dan mengenal kembali atau istilahnya recognition apa yang telah dikatakan ibunya dengan berteriak corona ataupun menunjuknya. Fenomena kedua yaitu berkaitan dengan implikasi pemikiran kognitif biasa dalam pembelajaran pada poin. Jadikan ruang kelas menjadi ruang eksplorasi dan penemuan. Di sini biasa mengatakan ruang kelas hendak ditata dengan menarik, yang berbeda dengan ruang kelas pada umumnya. Hal ini agar ruang kelas mampu menjadi laboratorium bagi anak dalam proses pembelajaran. Contoh nyatanya yaitu pada sekolah prestasi global. Di sana ia membuat ruang kelas menjadi lebih menarik dan tidak membosankan dengan mendekor jendela kelas, pintu kelas, dan dinding kelas dengan berbagai hiasan seperti gambar hewan, bunga, kata-kata motivasi, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, agar ruang kelas mampu menjadi laboratorium bagi anak dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, anak mulai belajar dari rumah seperti membaca maupun mengerjakan tugas sekolah. Menurut teori biasa pada tahap pra-operasional, yakni salah satu anak yang beranjak sekolah pada usia 7 hingga 11 tahun. Tahap upaya pembimbingan orang tua sangat besar seperti mengajar dan membantu anaknya untuk memahami pelajaran ataupun mengerjakan soal yang ditugaskan oleh guru. Salah satunya di mana anak sulit mengerjakan soal matematika, maka orang tua ataupun orang dewasa yang terampil atau terlatih membantu mengerjakan soal tersebut. Menurut Vygotsky, hal tersebut disebut ZPD atau Zona of Proximal Development, yakni konsep dari pentingnya suatu pengaruh sosial terhadap pengaruh kognitif. Seperti pengajar dari orang tua, guru, ataupun orang dewasa yang terampil. Baik, itulah presentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.